Bayangkan kamu pulang kerja capek banget, pengen langsung selonjoran di sofa, malah disambut bau hangus dan asap tebal dari halaman belakang rumah. Di depan matamu, koleksi tas Hermes, Chanel, sama Louis Vuitton yang kamu kumpulin bertahun-tahun, lagi jadi abu. Suamimu berdiri di situ sambil senyum enteng, bilang, biar rumah lega, sayang. Kamu cuma bisa diam, tapi 1 jam kemudian, suamimu yang nangis darah di pinggir jalan gara-gara motor 300 jutanya lenyap ditilep orang. Dan yang bikin dia shock, tulisan, gratis. Silakan ambil, itu ditulis oleh tanganmu sendiri. Mau tahu gimana caranya istri pendiam bisa balas dendam segitu dinginnya? Pokoknya endingnya bikin kamu bilang, gila, perempuan ini level dewa. Tapi sebelum kesana, halo guys, semoga kalian sehat selalu, rezeki lancar, dan rumah tangga penuh berkah. Drop di kolom komentar kalian dari kota mana ya, biar kita saling sapa. Malam itu Jakarta lagi gerimis kecil. Nadia Lestari baru saja keluar dari mobilnya, Mercedes GLC hitam Dove yang masih wangi baru. Jam di tangan cartiernya menunjukkan pukul 21.47. Sepanjang hari dia meeting sama buyer dari Paris, nego kontrak koleksi terbaru, capek luar dalam. Yang dia pengen cuma satu, masuk rumah, lepas heels low boutinnya, terus selonjor di sofa sambil buka Netflix. Tapi begitu gerbang otomatis terbuka, hidungnya langsung mencium bau aneh. Bau plastik terbakar, campur kulit asli yang hangus. Jantungnya langsung berdegup nggak karuan. Nadia buru-buru masuk, heelsnya nyaring di lantai marmer, melewati ruang tamu yang sepi, langsung menuju pintu belakang yang terbuka lebar. Dan di sana, di tengah halaman belakang yang biasanya rapi dengan rumput Jepang, ada api unggun besar. Reza, suaminya, lagi berdiri santai sambil megang selang air, nyiram-nyiram bara yang masih menyala. Di sekitar kakinya, tumpukan abu hitam, beberapa bagian masih utuh. Handle tas Hermes Birkin warna etoupe yang dulu Nadia buru di waiting list 2 tahun, gesper emas Chanel Classic Flap, sama sisa-sisa kulit monogram Louis Vuitton yang udah meleleh. Nadia berhenti tepat di ambang pintu. Badannya kaku, napasnya pelan, tapi dadanya naik turun cepat. Reza nengok, senyum lebar kayak orang baru selesai beres-beres gudang. Sayang pulang. Capek ya? Aku bantu ringanin lemari kamu tadi, penuh banget. Aku sampai nggak bisa masuk buat ambil jaket gym. Katanya sambil ketawa ringan, seolah-olah dia baru saja buang kardus bekas, bukan barang senilai 2 miliar rupiah. Nadia nggak jawab, matanya turun ke tanah, memperhatikan abu yang masih berasap. Ada satu potong kulit berwarna gold rose yang masih utuh separuh. Logo Hermesnya masih kelihatan. Itu tas Kelly limited edition yang dia dapat dari lelang di Singapura tahun lalu. Harganya waktu itu 780 juta. Dia ingat betul, karena dia harus nabrak 2 kartu kredit untuk bisa bawa pulang. Reza malah melangkah mendekat, naruh tangan di pundak Nadia, ngerasa bangga sama kebaikannya. Serius, Nat, kamu kok punya tas sampai ratusan? Aku buka lemari yang di lantai 2, isinya tas semua. Rumah kita jadi sempit gara-gara itu. Makanya aku bakar aja sekalian yang lama-lama, biar lega. Nanti aku beliin yang baru deh. 1-2 biji cukup kan? Dia ngomong sambil cium pipi Nadia, kayak lagi ngasih hadiah ulang tahun. Tapi Nadia cuma diam. Bibirnya nggak gerak sama sekali. Matanya kosong. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang berubah di situ. Bukan marah, bukan sedih, tapi sesuatu yang jauh lebih dingin. Reza nggak ngeh. Dia malah balik lagi ke halaman, nyiram sisa api biar padam total. Aku mandi dulu ya, sayang. Bau asap nih. Nadia masih berdiri di tempat yang sama. Hujan gerimis mulai turun lebih deras, membasahi rambut panjangnya yang tadi pagi baru di-blow di salon. Dia menunduk, memperhatikan heelsnya yang sekarang penuh abu hitam. Lalu, sangat pelan, dia mengangkat kepala, menatap bara yang masih menyala kecil. Satu kalimat keluar dari bibirnya, hampir nggak terdengar karena suara hujan. Rumah lega, ya? Cuma itu. Lalu dia masuk ke dalam, menutup pintu kaca pelan-pelan, tanpa membanting. Langkahnya tetap anggun seperti biasa, seolah-olah dunia nggak baru saja meruntuhkan separuh hidupnya dalam 1 malam. Di dalam kepalanya, Nadia sudah mulai menghitung. Bukan nilai tas-tas yang hangus itu,
Tapi nilai motor Ducati Panigale V4 merah marun yang terparkir manis di garasi, kunci cadangannya selalu ada di laci meja rias Nadia. Malam itu baru dimulai. Dan Reza sama sekali nggak tahu. 1 jam lagi dia bakal nyesel pernah bilang kalimat, biar rumah lega, seumur hidupnya. Nadia masuk ruang tamu tanpa suara. Lampu downlight masih menyala terang, memantul di lantai marmer putih yang baru dipoles pagi tadi. Bau hangus masih menempel di udara, menyelinap lewat celah pintu kaca. Dia melepas blazer hitam Chanel-nya, melipat rapi di sandaran sofa, lalu duduk. Kakinya disilang elegan, tangan kiri memainkan gelang Cartier Love yang melingkar di pergelangan kanan. Reza keluar dari kamar mandi lantai bawah sambil menggosok rambut dengan handuk kecil. Badannya masih basah. Hanya pakai celana pendek gim dan kaos oblong ketat yang nunjukin otot dada dan bahunya. Dia nyengir lebar pas lihat Nadia duduk manis. Kok nggak langsung mandi? Capek kan tadi? Reza nyelonong duduk di sebelah Nadia. Langsung selonjoran, kaki naik ke meja kaca. Serius loh, Nat, aku bantu banget tadi. Kamu tuh kebanyakan barang. Rumah kita 400 meter tapi rasanya kayak gudang butik. Nadia menoleh pelan. Matanya menatap Reza tajam. Tapi bibirnya tetap melengkung tipis, hampir mirip senyum. Berapa biji yang kamu bakar tadi? Tanyanya lembut. Suaranya datar banget sampai Reza nggak sadar nada dingin di situ. Reza malah ketawa ngakak. Ya Tuhan, Nat, aku nggak hitung satu-satu. Banyak banget. Aku tarik semua yang di rak paling atas sama yang di kotak-kotak putih itu. Mungkin 50, 60, pokoknya yang udah lama-lama. Tenang aja, aku sisain yang sering kamu pakai kok, yang hitam sama yang coklat itu. Nadia mengangguk pelan. Jadi 50-60 tas, miliaran rupiah, kamu bakar dalam 1 jam karena lemari penuh. Reza ngangguk antusias, kayak lagi cerita prestasi. Iya, cepet kan? Aku pakai bensin premium sisa di jeriken, langsung nyala AA. Wus, abis itu aku siram minyak tanah biar cepet mati apinya. Praktis banget. Dia merangkul pundak Nadia, cium keningnya. Ini cuma barang. Sayang, nanti aku gaji bonus kuartal ini, aku beliin kamu yang baru. 1 atau 2 cukuplah ya. Jangan sampai numpuk lagi. Nadia nggak menepis tangan Reza. Dia cuma menatap lurus ke depan, ke arah TV 85 inci yang lagi mati. Di pantulan layar hitam itu, dia bisa lihat wajah Reza yang masih bangga, dan wajahnya sendiri yang kosong. Reza, panggil Nadia pelan, motor kamu yang Ducati itu, masih sering dipakai nggak? Reza langsung berseri-seri. Wah, jangan bilang mau ikut naik. Akhir pekan ini aku mau bawa ke Sentul. Ada track day bareng club. Keren banget. Nat, suara knalpot termik noninya bikin orang pada nengok. Nadia mengangguk lagi. Bagus. Jangan lupa isi bensin full. Reza ketawa. Iya bos. Kamu mau tidur nggak? Aku lapar nih. Pesen GoFood yuk. Nadia bangun perlahan. Langkahnya ringan menuju tangga. Aku tidur duluan. Kamu pesen aja sendiri. Reza cuma ngacungin jempol sambil buka aplikasi. Oke, sayang. Love you. Nadia naik ke lantai 2 tanpa menoleh lagi. Begitu pintu kamar utama tertutup, Nadia langsung buka laci meja rias. Di sana ada 2 kunci Ducati Panigale V4. 1 di tangan Reza, 1 lagi selalu dia simpan sendiri. Dia ambil kunci cadangan itu, masukkan ke dalam pouch kecil Chanel, lalu taruh di dalam tas sling hitam yang masih selamat dari pembantaian tadi. Dia berdiri di depan cermin besar walk-in closet yang sekarang separuh kosong. Rak-rak yang dulu penuh warna-warni kulit eksotis kini tinggal beberapa tas yang diselamatkan Reza. Nadia menarik napas panjang. Lalu, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, dia berbisik. Cuma barang, ya? Senyum tipis muncul di bibirnya untuk pertama kali malam itu. Bukan senyum manis, tapi senyum yang bikin bulu kuduk berdiri kalau Reza lihat. Malam masih panjang, dan balasan baru akan dimulai. Nadia berdiri sendirian di walk-in closet yang sekarang bikin hati perih. Lampu LED otomatis menyala redup, menerangi rak-rak kosong yang tadi pagi masih penuh warna. Dia melangkah pelan, jari telunjuknya menyapu debu halus di rak paling atas. Tempat dulu duduknya si Birkin 25 warna rose sakura yang sekarang tinggal abu.
Tiba-tiba ingatannya melayang jauh. 7 tahun ke belakang. Waktu itu Nadia masih 24 tahun. Baru lulus S2 Fashion Business di London. Pulang ke Jakarta dengan tabungan pas-pasan dan mimpi setinggi langit. Kantor pertama yang nerima dia cuma butik kecil di Senopati. Gaji 6 juta sebulan. Tapi Nadia punya obsesi. Dia mau punya satu tas Hermes sebelum umur 30. Gaji pertama dia tabung 4 juta. Bulan kedua 4,5 juta. Dia makan mie instan di kosan, naik Transjakarta, nggak pernah nongkrong di kafe. Setiap malam dia buka laptop, masuk forum Purseblog, baca cerita perempuan-perempuan yang berhasil dapetin Holy Grail mereka. Nadia janji sama diri sendiri, gue nggak akan nikah sama orang kaya. Gue mau beli sendiri. Setahun kemudian, dia akhirnya pegang Kelly 28 Togo warna etoupe pertamanya. Harganya waktu itu 180 juta. Dia ambil dari tabungan plus bonus tahun pertama. Pas tas itu sampai di kantor, Nadia bawa ke toilet, duduk di kloset, buka kotak oranye itu, terus nangis sambil peluk tasnya. Bukan karena tasnya cantik, tapi karena dia berhasil buktiin ke dirinya sendiri. Dia bisa. Dari situ koleksi bertambah perlahan. Setiap naik jabatan, setiap closing kontrak besar, setiap bonus akhir tahun, Nadia beli satu tas. Bukan buat pamer. Buat dia, setiap tas itu kayak medali perang. Medali perjuangan seorang perempuan yang lahir dari keluarga biasa, nggak punya bapak pengusaha, nggak punya mama sosialita, cuma punya otak dan kerja keras. Lalu Reza masuk ke hidupnya 3 tahun lalu. Reza yang waktu itu masih sales manager di perusahaan otomotif, ganteng, penuh pesona, suka bawa Nadia naik motor sport pinjaman. Mereka pacaran cepat, nikah cepat. Nadia pikir, akhirnya ada orang yang ngerti gue. Reza sering bilang, kamu hebat banget, Nat. Tas-tas kamu itu bukti kamu mandiri. Tapi ternyata, cuma omong kosong. Nadia kembali ke masa kini. Dia membuka laci paling bawah yang ternyata masih selamat dari pembersihan Reza. Di sana ada satu kotak kecil berwarna oranye tua. Kotak pertama yang pernah dia beli. Dia buka perlahan, di dalamnya masih ada dust bag putih dengan tulisan Hermes dan satu foto Polaroid. Nadia umur 25, rambut pendek sebahu, senyum lebar banget, memeluk Kelly pertamanya di depan butik Hermes Marina Bay Sands. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan Nadia sendiri. Buat Nadia yang gak pernah nyerah. Satu persatu, kita buktiin. Air mata akhirnya jatuh satu tetes. Tapi cuma satu. Nadia cepat-cepat hapus sebelum jatuh lagi. Dia menutup kotak itu, taruh kembali ke laci, lalu menutupnya rapat. Besok pagi, dia akan senyum manis ke Reza seperti biasa. Besok pagi, dia akan berdandan sempurna. Dan besok pagi juga, Reza akan belajar satu pelajaran hidup yang gak akan pernah dia lupa. Kalau kamu bakar medali perang orang lain, siap-siap medali perangmu jadi abu juga. Rumah sudah gelap, hanya lampu tangga yang menyala redup mode night. Reza udah mendengkur keras di kamar utama, posisi tengkurap, tangan kiri ngegantung di pinggir kasur, mulut sedikit nganga. Nadia belum tidur. Dia duduk di sofa kecil di sudut kamar, laptop MacBook Pro-nya terbuka di pangkuan, layar menyinari wajahnya yang dingin. Dia lagi buka aplikasi OLX, Carousel, sama grup Facebook, Ducati Indonesia Owners Club. Foto-foto Ducati Panigale V4 merah marun milik Reza ada di mana-mana. Foto di showroom waktu pertama kali beli, foto di parkiran Bromo Pasun Riset Touring, foto lagi dipasang knalpot full system Akrapovic. Harga pasarannya sekarang 320-350 juta, tergantung kelengkapan surat dan modifikasi. Nadia scroll pelan, nggak ada ekspresi. Sesekali dia buka galeri HP, lihat video pendek yang dia rekam diam-diam 2 bulan lalu. Reza lagi poles motor itu sampai tengah malam, ngomong sendiri, ini bukan motor, Nat, ini istri kedua gue. Nadia tutup semua tab, lalu buka WhatsApp. Dia ketik pesan ke Dita, sahabatnya sejak kuliah. Nadia, pukul 00.14. Dit, besok pagi aku butuh bantuan kamu. Bantu aku dorong motor dari garasi ke pinggir jalan. Jangan tanya dulu. Dita langsung balas dalam hitungan detik. Meski udah jam segini. Dita, pukul 00.15. Gila lu pada apaan sih? Reza ngapain? Oke, jam berapa? Aku bawa sepatu Keds. Nadia,
Pukul 00.15. Jam 7 tepat. Pakai baju biasa aja, jangan heboh. Dita, pukul 00.16. Noted. Lu baik-baik aja kan? Nadia nggak jawab lagi. Dia matiin HP, taruh di meja samping, lalu berdiri. Langkahnya tanpa suara menuju garasi dalam rumah. Lampu sensor nyala otomatis begitu dia masuk. Di sana, Ducati itu berdiri gagah di atas padek stand. Bodi karbon fibernya mengkilat, ban Pirelli Diablo Supercorsa masih baru, nomor plat B1RZ terpampang jelas. Nadia dekati motor itu, jari-jarinya menyentuh tangki bensin yang dingin. Dia ingat betul Reza pernah bilang, kalau ada apa-apa sama motor ini, gue lebih baik mati. Nadia menarik napas dalam-dalam, lalu bisik sendiri. Tenang aja, Zah, kamu gak akan mati. Cuma bakal ngerasain gimana rasanya kehilangan separuh jiwa dalam sekejap. Dia balik ke kamar, ganti piyama sutra hitam, lalu selonjoran di sofa lagi, bukan di kasur. Reza masih mendengkur nyenyak. Gak tahu istrinya lagi merencanakan sesuatu yang bakal bikin dia terbangun dalam mimpi buruk besok pagi. Di luar jendela, hujan gerimis udah reda. Jakarta terlelap. Tapi di dalam hati Nadia, badai baru mulai berputar pelan, dingin, dan sangat terukur. Jam dinding menunjukkan pukul 1.23. Masih ada 6 jam lagi sebelum matahari terbit. Dan sebelum Reza sadar dunia yang dia bangun selama ini sebentar lagi runtuh. Pukul 6.12. Alarm Reza berbunyi keras. Lagu, Sweet Child O, Mine, versi ringtone. Dia langsung bangun, rambut acak-acakan, mata setengah terbuka, tapi senyum langsung mekar. Hari ini Sabtu, dia janjian sama teman-teman klub mau ke Sentul. Motor harus dicuci dulu, bensin dicek, helm baru dibersihin. Dia nengok ke sebelah kasur, kosong. Nadia nggak ada. Sayang, panggilnya sambil menguap. Dari lantai bawah terdengar suara high heels di marmer, tak, pelan tapi pasti. Nadia muncul di ambang pintu kamar, sudah full makeup, rambut blow lurus mengkilat, pakai kemeja putih oversized Michael Kors, celana kulot krem, heels Saint Laurent 10 cm, dan tas Chanel Boy warna hitam yang ternyata selamat dari pembakaran semalam. Reza langsung melongo. Wih, mau ke Paris pagi ini? Nadia senyum manis banget. Senyum yang biasa dia pakai pas closing deal sama buyer internasional. Enggak, cuma pengen cantik aja hari ini. Reza turun dari kasur, dekati Nadia, cium pipi. Cantik banget sih. Aku mandi dulu ya. Nanti kita brunch bareng abis aku dari Sentul. Nadia ngangguk, tangannya malah merapikan kerah kaos Reza yang kusut. Iya, Zah. Hati-hati di jalannya. Sayang banget sama kamu. Reza bengong sesaat. Jarang banget Nadia ngomong, sayang banget, pagi-pagi gini. Tapi dia malah tambah senang. Anggap istrinya lagi baikan setelah insiden semalam. Love you Nat, teriaknya sambil lari ke kamar mandi. Nadia tetap berdiri di tempat. Senyumnya nggak hilang sama sekali. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara shower nyala, senyum itu langsung lenyap seketika. Matanya kembali dingin. Dia turun ke lantai bawah. Di depan pintu depan, Dita udah nunggu. Pakai hoodie abu-abu, celana jogger, sepatu kets, rambut dikuncir kuda. Wajahnya penuh tanda tanya. Lu beneran mau ngelakuin ini? Bisik Dita begitu Nadia buka pintu. Nadia cuma ngangguk sekali, lalu kasih kode supaya Dita masuk lelet-lelet. Mereka berdua menuju garasi. Lampu nyala otomatis. Ducati masih berdiri gagah. Dita langsung melongo. Gila, ini motor 300 juta lebih lu mau? Nadia nggak jawab. Dia ambil kunci dari pouch Chanel, colok ke kontak, netralin gigi, lalu matiin alarm. Dia dan Dita bareng-bareng dorong motor itu pelan banget keluar garasi, melewati halaman depan yang masih sepi. Pukul 6.47. Mereka sampai di pinggir jalan raya besar depan komplek, tempat yang setiap pagi ramai orang lewat, dekat lampu merah, banyak pedagang gorengan sama tukang ojek. Nadia ambil kertas A3 yang udah dia print semalam dari tasnya, spidol besar, dan selotip. Dengan tulisan tangan yang rapi dan besar dia tulis, gratis. Silakan ambil. Konlega. STNK BPKB lengkap di dalam jok. Ambil sebelum hilang senang. Dia tempel kertas itu di bodi depan motor, tepat di atas lampu. Kunci kontak dia gantung di stang,
Kunci jok dia biarin nyantol juga. Dita cuma geleng-geleng kepala. Lu dingin banget, Nat? Nadia nggak jawab. Dia cuma mundur 2 langkah. Foto motor itu dari beberapa sudut pakai HP-nya. Lalu taruh HP kembali ke tas. Pulang yuk, katanya datar. Mereka berdua masuk kembali ke rumah. Pintu gerbang ditutup rapi. Dari dalam, Nadia masih bisa lihat motor itu berdiri sendirian di pinggir jalan. Kertas putihnya berkibar pelan ditiup angin pagi. Pukul 6.55. Reza masih nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Nggak tahu dunia sebentar lagi bakal jungkir balik. Nadia naik ke lantai atas, duduk di balkon kamar, buka secangkir kopi hitam panas, dan nunggu. Senyum kecil akhirnya muncul lagi di bibirnya. Pagi ini cerah banget. Dan hatinya? Lebih cerah lagi. Pukul 7.03. Motor Ducati Panigale V4 merah marun itu berdiri sendirian di trotoar, persis di depan pagar komplek. Matahari pagi baru naik. Sinarnya nimpain bodi karbon fiber sampai kilat-kilat. Kertas A3 putih yang ditempel Nadia berkibar pelan. Tulisan spidol hitam tebalnya kelihatan dari jarak 20 meter, gratis. Silakan ambil. 3 menit pertama, cuma beberapa tukang ojek yang ngerem, ngintip, terus lanjut lagi karena takut jebakan. 5 menit kemudian, seorang bapak-bapak naik Bitmatic berhenti, turun, dekati motor, baca tulisan, terus buru-buru foto dan kirim ke grup WhatsApp, Komunitas Motor Bekas Jakarta Selatan. Pukul 7.09. Video pendek berdurasi 12 detik sudah masuk TikTok akun Bang Jajalan. Gila bro, Ducati Panigale V4 plat B1RZ gratis di pinggir jalan depan komplek. Kunci nyantol, STNK katanya lengkap. Cepet ambil sebelum polisi dateng. Views langsung 5K dalam semenit. Di dalam rumah, Nadia duduk di balkon lantai 2, kaki disilang, cangkir kopi masih mengepul di tangan kiri, HP di tangan kanan. Dia buka TikTok, scroll pelan, dan tersenyum kecil pas lihat video itu muncul di FYP-nya sendiri. Reza turun dari lantai atas sambil pakai jaket kulit Dainese baru, helm Shoei di tangan, earphone nyanyi lagu rock. Dia cium pipi Nadia sekilas. Sayang, aku cabut dulu ya. Nanti sore pulang aku bawa martabak kesukaan kamu. Nadia cuma ngangguk manis. Hati-hati ya, Za. Reza buka pintu garasi otomatis. Lampu nyala. Kosong. Dia bengong 2 detik, helm jatuh ke lantai. Motornya mana? Nadia. Suara teriakannya menggema sampai luar rumah. Nadia cuma nyeruput kopi pelan, nggak gerak dari balkon. Reza lari keluar rumah tanpa sandal. Cuma pakai kaos dalam sama celana pendek. Begitu sampai gerbang, dia lihat motornya udah nggak ada lagi di tempat Nadia taruh tadi. Yang tersisa cuma kertas A3 robek-robek terinjak-injak sama ban motor, dan beberapa sandal jepit warna-warni yang ditinggal orang-orang yang berebut. Di kejauhan, terdengar suara knalpot Ducati menggeber keras, menjauh ke arah tol Jagorawi. Reza cuma bisa berdiri di trotoar, mulut menganga, mata merah, tangan gemetar. 1 jam yang lalu dia masih bilang, biar rumah lega. Sekarang, hidupnya yang benar-benar sudah nggak lega lagi. Pukul 7.17. TikTok, Instagram, Twitter, semua meledak sekaligus. Video pertama dari Bang Jajalan udah 300.000 views. Video kedua muncul. 2 cowok naik motor metik, 1 nyetir, 1 lagi bonceng sambil bawa Ducati pakai tangan kiri. Knalpot Akrapovicnya ngorok keras. Captionnya, Alhamdulillah rezeki pagi ini, gratisan depan komplek. Makasih ya yang punya orang berkulit cerah sedang dengan tangan terlipat Ducati Panigale gratis rezeki. Grup WA, Ducati Indonesia Owners Club, rame banget. Fajar Pratama, teman Reza yang badannya gede dan brewok lebat, langsung telepon Reza berkali-kali. Nggak diangkat. Akhirnya dia kirim voice note panik. Gah, gue lihat video lu di TikTok. Motor lu diambil orang di depan rumah lu. Cepet cek bro, ini beneran motor lu kan? Plat B1RZ. Reza masih berdiri di trotoar, badan gemetar, rambut acak-acakan, keringat dingin ngucur. Dia buka HP, scroll TikTok, dan langsung lihat wajah motor kesayangannya dibawa orang asing sambil orang-orang pada tepuk tangan dan teriak, "Selamat ya bro." Dia jatuh duduk di pinggir trotoar, tangan nutup muka. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, ngintip dari balik pagar, bisik-bisik. Itu Reza kan? Iya, motornya yang mahal itu kok hilang.
Katanya dikasih gratis. Ada tulisan gede ditempel. Reza nggak sanggup berdiri lagi. Dia cuma bisa bisik sendiri. Nggak mungkin. Di balkon lantai 2, Nadia masih duduk santai, kaki disilang, cangkir kopi tinggal setengah. Dia buka grup WA, Fashionista Jakarta, yang isinya teman-teman sosialita, terus forward salah satu video itu tanpa komentar. Dalam 10 detik, grup langsung banjir emoji shock dan pertanyaan. Dita kirim pesan lagi. Dita, pukul 7.21. Nat, lu beneran jahat banget. Gue sampai takut sendiri. Motornya udah dijagorawi katanya. Nadia cuma balas satu emoji, minuman panas. Pukul 7.25. Fajar naik Ninja 250-nya ngebut dari rumahnya di Kemang. Sampai depan rumah Reza dalam 12 menit. Dia turun, lari ke Reza yang masih duduk lemas di trotoar. Gah, lu kenapa diam aja? Cepet lapor polisi, lapor asuransi, cepet. Reza cuma ngangkat kepala, matanya kosong. Gue nggak ngerti, Jar. Tadi malam masih di garasi. Fajar lihat kertas A3 yang udah robek-robek di tanah. Ambil, baca. Tulisan tangan Nadia yang rapi masih jelas kelihatan. Dia langsung nengok ke atas, ke arah balkon. Nadia lagi berdiri di sana, pakai kacamata hitam besar, senyum tipis, angkat cangkir kopi kayak lagi toas. Fajar langsung paham. Dia cuma bisa geleng-geleng kepala, bisik sendiri. Gila, ini perang dingin level neraka. Di kejauhan, suara knalpot Ducati udah nggak kedengeran lagi. Motor itu sekarang entah di mana. Dan dalam 15 menit saja, nama Reza Mahendra jadi bahan tertawaan seluruh Jakarta Selatan. Reza akhirnya berdiri, jalan pelan masuk rumah, mata nggak berkedip. Dia tahu, sebentar lagi dia harus masuk ke ruang tamu. Dan menghadapi orang yang baru saja menghancurkan dunianya dengan senyuman paling manis sedunia. Reza masuk rumah kayak zombie. Kaos dalamnya basah keringet. Kaki telanjang penuh debu trotoar. Tangan gemetar pegang kertas A3 yang udah lecek. Pintu depan dia tutup pelan banget. Bukan dibanting. Karena tenaganya udah habis di luar tadi. Koridor rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu downlight masih sama. Tapi entah kenapa sekarang kayak lampu ruang interogasi. Nadia duduk di sofa panjang ruang tamu, kaki disilang, lagi buka iPad. Seolah-olah cuma lagi cek email kantor. Kacamata hitam udah dilepas. Rambut masih rapi. Makeup masih on pan. Dia nggak nengok sama sekali pas Reza masuk. Reza berdiri di depan Nadia. Napasnya ngos-ngosan. Nat, suaranya serak. Motor gue, mana? Nadia akhirnya angkat mata. Tatap Reza datar. Di pinggir jalan tadi pagi. Kamu nggak lihat? Ramai banget loh. Pada foto-foto. Reza maju 2 langkah. Suaranya mulai naik. Nadia, jangan main-main. Motor gue 350 juta. Surat-surat lengkap. Kunci cadangan cuma kamu yang pegang. Nadia taruh iPad pelan di meja kaca. Lalu berdiri. Tinggi heelsnya bikin dia hampir sejajar sama Reza. Oh iya, aku lupa bilang. Aku taruh di pinggir jalan jam 7 kurang. Terus aku tempel kertas. Gratis. Silakan ambil. Keren kan tulisannya? Aku pakai spidol besar biar kelihatan dari jauh. Reza mundur 1 langkah, mukanya pucat. Kamu beneran ngelakuin itu? Nadia senyum tipis. Kamu bilang kemarin, biar rumah lega. Aku cuma bantu biar garasi juga lega. Zah, kan sama-sama lega sekarang. Reza langsung teriak. Suaranya pecah. Kamu gila. Itu bukan tas. Nah, itu Ducati Panigale V4 Limited. Gue rakit dari nol. Gue cari partnya sampai ke Itali. Nadia nggak gerak sama sekali. Suaranya tetap pelan, dingin, kayak lagi presentasi di meeting. Oh, jadi kalau tas aku cuma barang yang bisa dibakar karena numpuk. Motor kamu bukan barang? Lucu ya. Reza pegang kepala sendiri. Jalan mondar-mandir di ruang tamu, napasnya kayak orang mau pingsan. Nat, tolong bilang ini cuma prank. Bilang orang itu cuma bawa muter doang. Nanti balik lagi. Tolong. Nadia malah ambil HP-nya, buka galeri, tunjukin video yang direkam Dita dari balkon. 2 cowok muda lagi geber Ducatinya, 1 nyetir, 1 bonceng sambil teriak,
Makasih ya Mbak, ke arah rumah. Udah di tol Jagorawi tadi. Sekarang mungkin udah di Cilengsi. Atau udah masuk bengkel cat ulang. Who knows? Reza jatuh duduk di sofa kecil. Tangan nutup muka, badannya ambruk. Air matanya akhirnya jatuh. Nggak bisa ditahan lagi. Suara tangisnya pelan dulu, terus jadi isakan keras. Dia pukul-pukul paha sendiri, teriak-teriak campur nangis. Motor gue! Motor gue! Nadia cuma berdiri di situ, tangan disilang depan dada, tatap Reza tanpa ekspresi. Setelah hampir 2 menit Reza nangis kayak anak kecil. Nadia akhirnya buka suara lagi, pelan banget. Sekarang kamu tahu rasanya, Ja. Ketika sesuatu yang kamu kumpulin bertahun-tahun, yang jadi kebanggaanmu, yang jadi bagian dari hidupmu, dihancurin orang seenaknya, cuma karena, biar lega. Reza nggak jawab, dia cuma nunduk. Air mata netes ke lantai marmer. Nadia ambil tas Chanel-nya dari sofa, pakai kacamata hitam lagi. Aku ke kantor dulu. Ada meeting jam 10. Kamu tenangin diri ya. Dia melangkah ke pintu, heelsnya berbunyi tak-tak-tak. Lalu berhenti sesaat di ambang pintu tanpa menoleh. Oh iya, selamat ya, garasi sekarang lega banget. Pintu depan ditutup pelan. Reza sendirian di ruang tamu, nangis darah di sofa, dikelilingi rumah mewah yang tiba-tiba terasa kosong banget. Malam sudah turun. Lampu ruang tamu cuma menyala 1 titik. Lampu standing di sudut, bikin bayangan panjang di dinding. Reza duduk di sofa yang sama sejak siang. Badan bungkuk, rambut acak-acakan, mata bengkak. Di depannya, meja kaca penuh tisu basah dan gelas air yang gak disentuh. Nadia pulang jam 20.14. Dia masuk pelan, lepas heels di foyer, ganti sandal rumah, lalu jalan ke ruang tamu. Masih pakai outfit kantor yang sama, cuma blazernya udah dilepas. Kemeja putihnya masih rapi tanpa satu kerutan pun. Reza langsung berdiri pas lihat Nadia. Matanya merah, suaranya parau. Kamu pulang. Nadia cuma ngangguk, taruh tas Chanel di meja samping, lalu duduk di sofa single seberang Reza, kaki disilang seperti biasa. Reza menelan ludah. Nat, kita cerita baik-baik. Motor itu, gue janji bakal ganti semua tas kamu yang kebakar. Gue jual ginjal pun gue ganti. Tapi tolong, bantu gue cari motor itu. Kamu pasti tahu siapa yang ambil, kan? Kamu pasti bisa lacak. Nadia menatap Reza lama, lalu tertawa kecil. Bukan tawa sinis, cuma tawa pelan yang bikin bulu kuduk berdiri. Reza Mahendra, 34 tahun, sales director, punya Rolex 2 biji, Richard Mille 1, motor Ducati full modif, suka pamer di Instagram kalau lagi touring ke Bromo. Kamu pikir aku bodoh? Reza membelalak. Maksud kamu apa? Nadia buka HP-nya, putar layar ke arah Reza. Di situ ada screenshot chat dia sama Dita, plus rekaman suara Reza sendiri 2 bulan lalu pas mabuk di rumah Fajar. Reza, rekaman suara. Tas-tas Nadia itu cuma buat pamer doang. Bro, gue nikah sama dia biar hidup gue naik kelas. Nanti kalau udah cukup, gue cari yang lebih muda, yang gak ribet koleksi tas ratusan juta. Reza langsung pucat pasi. Nat, itu cuma omong kosong cowok mabuk. Nadia matiin HP, taruh di meja. Aku udah tahu dari awal, Ja. Makanya aku diam aja kemarin malam. Aku cuma pengen kamu ngerasain dulu gimana rasanya dihancurin orang yang paling kamu percaya. Reza maju lututnya ke lantai, hampir merangkak ke arah Nadia. Sayang, maafin aku. Aku salah. Aku bodoh. Kita mulai dari nol lagi. Gue janji gak akan macem-macem lagi. Nadia gak gerak. Dia cuma menatap Reza dari atas. Dingin. Kamu bilang tas-tasku cuma barang. Aku buktikan motor kamu juga cuma barang. Kita impas. Reza menunduk. Air mata jatuh lagi ke marmer. Nadia berdiri, ambil tasnya kembali. Aku udah pesen apartemen di SCBD. Besok pagi barang-barangku diangkut. Kita cerai baik-baik. Harta gono gini gak ada. Karena semua yang aku punya aku beli sendiri. Reza cuma bisa bisik. Nat, jangan. Nadia berhenti di ambang pintu ruang tamu, tanpa menoleh. 2 tahun lalu kamu bilang aku hebat karena mandiri. Sekarang kamu tahu kenapa aku harus mandiri. Lalu dia naik ke lantai atas,
meninggalkan Reza sendirian lagi di ruang tamu yang tiba-tiba terasa lebih besar dan lebih kosong dari sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan, mereka tidur di kamar terpisah. Dan untuk terakhir kalinya, mereka tidur di rumah yang sama. 6 bulan kemudian, pagi di lantai 48 apartemen baru Nadia di kawasan SCBD. Langit Jakarta lagi cerah. Sinar matahari masuk lewat jendela floor to ceiling, memantul di rak tas yang sekarang jauh lebih rapi dan jauh lebih penuh. Di rak tengah, duduk manis Hermes Birkin 25 warna rose sakura edisi spesial, baru datang kemarin dari Paris. Di sampingnya, Kelly Limited Himalayan Crocodile yang waiting listnya 3 tahun. Total nilai koleksi sekarang sudah lewat 5 miliar, semua dibeli cash dari bonus dan saham perusahaan fashion yang baru saja dia dirikan bareng 2 investor Singapura. Nadia duduk di meja makan marmer putih, pakai robe sutra la perla, lagi nyeruput kopi hitam sambil scroll iPad. Di layar, undangan Fashion Week Paris bulan depan, first row, atas nama Nadia Lestari, Founder Creative Director, Lestari Luxe. Dita masuk dari pintu depan, bawa 2 paper bag besar dari Chanel Spring Summer baru. "Mbak, ini yang kamu pesan dari Dubai, langsung sold out di Jakarta. Gue sampai harus telepon temen di sana." Nadia senyum tipis, ambil salah satu tas, cium aroma kulit baru. "Makasih Dit, transferan gue udah masuk belum?" Dita ketawa. "Udah dari kemarin, tambah bonus karena cepet." Di saat yang sama, di sebuah kontrakan 2 lantai di Cipete, Reza lagi duduk di teras sambil ngopi sachet. Di depannya terparkir Honda Beat 2021 warna biru pinjaman dari Fajar. Jam tangan Rolexnya udah dijual, Richard Mille juga. Motor baru? Belum mampu. Gaji sales direkturnya sekarang cuma cukup buat bayar cicilan rumah yang masih atas nama berdua. Tapi Nadia udah nggak mau ambil alih. HP Reza bunyi. Notifikasi Instagram. Dia buka, langsung nyesel. Foto Nadia lagi pose di depan rak tas barunya. Caption, "Koleksi kecil setelah pindah rumah hati hitam. Terima kasih untuk pelajaran berharga tahun lalu. Never again Lestari Luxe." Likes langsung 87.000 dalam sejam. Komentar dari teman-teman lama Reza pada nulis, "Gila Nat, glow up-nya nggak main-main. Reza mana bro? Kok nggak tag? Katanya cuma barang, ya?" Reza matiin HP. Buang napas panjang, tatap bit biru di depannya. Dulu dia bilang, biar rumah lega. Sekarang rumahnya memang lega. Leganya sampai kosong. Nadia di apartemennya angkat gelas kopi, toas sendirian ke arah Cakrawala Jakarta. Selamat tinggal, Reza Mahendra. Layar hitam. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Guys, kalau kalian suka cerita balas dendam dingin versi Nadia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dira Story biar nggak ketinggalan drama-drama seru berikutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!